Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pembelajaran keempat. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui ciri-ciri perkembangbiakan secara alami dengan umbi, mengetahui cara bermain lompat jauh, dan mengetahui tentang kerjasama. Ayo belajar. Tanaman. Tanaman adalah makhluk hidup. Salah satu cirinya yaitu berkembang biak. Tanaman berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama secara alami dengan biji, tunas, umbi, dan spora, dan secara buatan atau perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, contohnya pencakokan. Dan kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara alami, perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan umbi lebih tepatnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan umbi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Mari kita bahas ketiganya. Yang pertama, umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tanaman yang termasuk umbi batang adalah ubi jalar, kentang, dan gadung. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis tebal. Lapisan-lapisan ini membentuk seperti batang. Bagian dasar umbi lapis tumbuh akar serabut. Tanaman yang termasuk umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bagong. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tanaman yang termasuk umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Ayo mengamati. Menurut kamu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Karena bawang merah menyimpan cadangan makanannya pada akar. Itulah alasan disebut umbi. Kemudian bawang juga memiliki siung yang berlapis-lapis sehingga disebut umbi lapis. Garis-garis yang ada pada bawang merah saat kita memotongnya itu disebut siung. Selanjutnya, cara bermain lompat jauh. Yang pertama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Siapkan batang singkong untuk alat mengukur lompatan. Mulailah mengambil anjang-anjang, berlarilah sampai garis batas lompatan. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Beri tanda batas hasil lompatanmu, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Lakukan permainan ini secara bergantian dengan teman, saudara, atau anggota keluargamu. Lalu tentukan siapa yang lompatannya paling jauh. Selamat mencoba. Berikutnya, kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan manfaat kerjasama yang pertama membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Contohnya, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan menyenangkan.
Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, tanaman berkembang biak secara alami, salah satunya dengan umbi. Perkembangbiakan dengan umbi dapat dibagi menjadi 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Lompat jauh adalah salah satu contoh gerak lokomotor. Kita bisa menggunakan batang atau ranting tanaman sebagai alat untuk menandai jarak lompatan. Cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.